Jadi sekarang di pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas dari topik-topik atau teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya. Ya, kalau kemarin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia terus ya. Jadi berasa. 11.39 deh. 11.39. Oke. Kalau ada yang baru masuk dikasih tahu ya biar bisa saya absen. Jadi Oke, tadi ada beberapa macam Yeni dia telat karena masih kerja. Oke, coba dibuka task 1 ya. Task 1. Kira-kira kelihatan nggak ini? Enggak, ini tadi saya accept ya screen-nya, tapi kok enggak itu ya, enggak muncul ya. Kenapa? Kelihatan kok. Kan kelihatan. Oh, ini kenapa ini? Tapi ternyata belum nulis apa-apa. Tasuan. Nah, udah muncul ya. Ya. Enggak apa-apa, saya lanjut aja. Task 1 Oh, sudah. sudah muncul. Sudah, saya. Ini pertemuan kita yang keberapa nih? Ini mengenai apa nih? Task saya ada absennya. Ke-7 ya? Kan? Iya, ke-7 benar. Ekonomi dan perdagangan. Ekonomi dan perdagangan ya. Kok saya barusan 6 ya? 7, kita udah ke-7 mbak. 7. Oke. Oh iya. Udah ya, coba dibuka semuanya bukunya atau modulnya. 11.39 ya. Jadi setiap pertemuan kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, topik baru, materi baru, dan juga vocabulary yang baru ya. Jadi malam ini kita akan mencoba untuk mentranslate dari bahasa sumber. Bahasa sumbernya adalah bahasa Indonesia dan kita translate ke bahasa target atau target language-nya adalah bahasa Inggris, di mana topiknya mengenai ekonomi dan perdagangan atau economy and trades bahasa Inggrisnya. Udah dibuka semuanya task 1 page 11.39. Oke, kalau ada yang baru masuk silakan langsung berikan kode saja ya. Saya buat di sini. Kalau ada yang baru gabung. Oke, kelihatan ya apa saya ya, PowerPoint-nya ya? Iya. Oke, kita mulai dengan paragraf 1. Ini memang teksnya panjang, dia berasal dari teksnya diambil dari 11.6, di mana dicoba untuk dipilah-pilah ya. Jadi akan menghasilkan banyak teks. Nah, pada task 1 ini paragraf satunya ini sangat singkat sekali. Kita coba untuk melihat atau menganalisa ya teks ini sehingga kita bisa mentranslate dari bahasa sumber ke bahasa target. Oke, coba
dibaca deh sama Mbak Nafiatun dulu source language-nya. Oke. Ekonomi makro ketika investasi geser konsumsi. Kinerja ekonomi selama triwulan 1 2005 menggembirakan. Menariknya lagi, peran konsumsi sebagai penggerak utama mulai digeser oleh investasi. Akankah ini berkesinambungan? Oke, dibaca oleh Mbak Umi. Yang satu language ya. Enggak, masih source language. Ekonomi makro. Ketika investasi geser konsumsi. Kinerja ekonomi selama triwulan 1 2005 mengembirakan. Menariknya lagi, peran konsumsi sebagai penggerak utama mulai digeser oleh investasi. Akankah ini berkesinambungan? Iya. Jadi ketika kita mentranslate berbagai macam topik, itu kita juga dituntut untuk mengetahui istilah-istilah dalam ekonomi. Pada malam hari ini kita membahas masalah ekonomi dan perdagangan. Di dalam paragraf 1 ada disebutkan di situ mengenai istilah ekonomi makro. Jadi istilah-istilah dalam ekonomi nanti akan lebih banyak kita dapati dalam teks ini. Nah, teks ini masih singkat, tapi perlu untuk dipahami, ya. Dipahami bagaimana istilah-istilah ekonomi itu bisa kita serap, dan kita mencoba untuk menerjemahkan bahasa Indonesia itu ke dalam bahasa Inggris, sehingga dapat dimengerti tanpa ada kalimat yang rancu. Jadi kata-katanya itu yang pertama harus understandable. Kita sudah bahas di beberapa kelas atau pertemuan kemarin, ketika kamu mentranslate, kamu baca kembali, kamu tak ngerti apa yang kamu baca, it means that you translated the text wrongly. Not right. You Yes. translated the text wrongly. Ya, berarti you need to correct it. You need to correct it. It means that you need to analyze. Ya, oke. Ekonomi makro ketika investasi geser konsumsi. Kinerja ekonomi selama triwulan 1 2005 menggembirakan. Menariknya lagi, peran konsumsi sebagai penggerak utama mulai digeser oleh investasi. Akankah ini berkesinambungan? Nah, si A dengan si B bisa saja hasil daripada translation-nya itu berbeda, tapi at least bahwa dari bahasa sumber ke bahasa target orang masih bisa mengerti, artinya ada kesesuaian. Ya, coba kita lihat pada target language-nya. Nah, sebelum masuk ke target language, as usual, kita harus mengenal dulu apa saja istilah-istilah ekonomi atau apa saja kosakata bahasa Inggris yang tidak kita ketahui di dalam teks ini, karena itu merupakan salah satu cara untuk mentranslate dengan baik. Oke, apakah ada kata-kata yang baru kita ketemui atau belum pernah kita dengar, ternyata oh ini artinya ini gitu? Ada kinerja. Kinerja, Terus, iya, kinerja ekonomi. good, Kalau ya. triwulan sih udah tahu sih triwulan itu, tapi kita nggak ngerti juga sih saya triwulan bahasa Inggrisnya. The first quarter ya. Iya, makanya saya katakan bahwa bahasa Inggris ekonomi itu berbeda dengan bahasa Inggris fashion, ya kan? Memang sih Iya, ya. ada beberapa istilah, ya kan? Oke, coba kita menganalisa. Inilah namanya menganalisa, artinya pengalaman dalam mentranslate bahasa ekonomi itu ada keunikan tersendiri, ada nilai tambah tersendiri yang kita dapat dari mentranslate berbagai macam topik. So from various topic kita akan bisa nanti, oh untuk ini ternyata penggunaannya seperti ini artinya begini, ya kan? Oke, saya coba kita langsung bedah saja ya, kita coba analisa makroekonomi, ekonomi makro ini sudah biasa ya. Ini kan kalau namanya ekonomi makro ini adalah hasil bahasa serapan dari bahasa aslinya, tinggal diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu ya kita balikkan saja ya kan.
Berarti makro itu ya makro juga kan, economics. Nah, coba diperhatikan, kita bahas satu-satu dari awal kalimat kinerja ekonomi, kalimat pertama ya, sampai titik. Kinerja ekonomi selama triwulan pertama 2005 menggembirakan. Nah, dalam mentranslate ini kita sering kali salah. Pasti kita bisa saja membuat kinerja ekonomi working. Kinerja kan? Yes, sir. Atau economic achievement. Ya kan? Sebenarnya sih bisa juga, cuman ada bahasa yang lebih tepat yang Sendiri. digunakan dalam ekonomi tersebut. Contohnya adalah di economic performance. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kalau kamu juga menemukan performance dalam dunia kerja juga ada, kalau pernah kerja di pabrik, performance katanya kan, kinerja. Gitu ya. Jadi kita ambil satu contoh di ekonomi performance. Di economic performance itu artinya apa? Kinerja ekonomi. Ya. Nah, ini perlu dihafal. Ini dihafal aja sih, kebiasaan aja sih ya. Yang kedua, ada lagi bahasa yang baru-baru kita dengar. Investment, sudah pernah dengar? Investment itu investasi sudah. Iya, investasi ya. Replaced. Replace itu kayaknya kita yang tahunya sih menggantikan ya. Iya, menggeser. Tapi kalau Iya, sama ya. Ketika investasi geser konsumsi, artinya ketika investasi itu menggantikan posisi daripada konsumsi. Nah, ini juga kita sering triwulan. Apa arti triwulan? Triwulan itu berarti 3 bulan ya kan? 3 bulan pertama. Berarti triwulan. Oh, sorry, ini namanya first quarter. First quarter itu sama dengan triwulan. Ya. Kalau dikatakan dia triwulan berarti 3 ya. 3 bulan. Oke. Yang berikutnya ada lagi menariknya. Oke, more interestingly kan, menariknya kalau lagi. kita paling kan, kalau dipakai itu interesting ya. Iya. Kita interestingly ya, Pak, ada linknya ya. Interestingly. Ya, ini juga bahasa-bahasa yang sering common kita dengar, cuman dalam penggunaannya sehari-hari itu kita terkadang lupa untuk menggunakan ini. Jadi menunjukkan seperti ada kekurangan dalam English proficiency kita. Ya, menariknya lagi katanya kan, menariknya lagi, more interestingly. Artinya ini sama saja dengan menariknya, sangat menariknya lagi, lebih menarik, more, lebih interesting, menarik, lebih menariknya atau menariknya gitu ya. Ada lagi yang lain? Menarik sih, sekitarnya pakai interest lah, menarik. Kemudian ada kata-kata sustainable. Sustainable ini tidak hanya di lingkungan yang pernah kita dengar ya, tapi di ekonomi juga ada, yaitu economic sustainable. Artinya berkesinambungan. Ya. Berkesinambungan. Sustainable. Berkelanjutan, sama itu ya. Berkelanjutan. Artinya bahwa
contohnya ekonomi itu harus sustainable, katanya berkelanjutan. Artinya memang harus eh, hari demi hari atau year by year itu dia menunjukkan hal yang positif ya. Kalau memang hasil ekonominya itu positif, maka harus sustainable ya. Nah, sampai di situ bisa? Oke. Nah, Oke. Coba dibaca bahasa Inggrisnya oleh Desti. Kau masuk ya? Iya, Sir. Ya, masuk. Kalau masuk di info ya, Sir, saya ini udah masuk. Jadi saya bisa, karena ini kan kita menggunakan PowerPoint. iya kan nggak pakai video. Saya udah masuk, Sir. Dian. Hah? Sir, saya udah masuk, Sir. Ayo. Jadi siapa yang Saya udah nggak masuk? ngeliatin itu yang majuin sih soalnya. Di conversation kan sudah saya tulis itu siapa yang masuk biar bisa saya absen. Ya. Siapa saja yang baru masuk? Desti udah masuk? Ayo, Sir. Udah masuk dari tadi, udah denger. Oke. Dian, udah, Sir. Siapa? Dian. Dian. Ya. Dian Listiani, Ini kayaknya belum pernah saya dengar lah nih. Di. Hah? Baru pertama kali gabung ya? Enggak, ya. Iya, dia transaction yang kemarin nggak hadir, terus TTM nggak hadir, terus transaction 2 yang tanggal 15 juga nggak hadir, terus transaction 2 dia nggak pernah hadir di transaction 2. Iya. Saya nggak dia. saya Kapan yang hadir? pas waktu itu udah loh, Sir. Di mana? Ini karena Yang kapan ya izin? Soalnya absen saya juga saya tahun Dian. 2002 Dian atau Silang. di waktu itu. Masa nggak ada? yang Sebentar. oh enggak, maksudnya yang transfer tanggal kan di sini ada absennya yang tanggal Di 12 Dian nggak itu ada di TTM, pertemuan kedua. Sebentar bisa, Sir. Sebentar, ini Dian pertemuan kedua kemarin masuk ya. Mm-mm. pertemuan. Baru sekali ya. Iya ada maksud sekali doang ya. Soalnya Oke deh, oke. Pokoknya Dian. Iya, saya pernah masuk sekali, Sir, waktu itu. Soalnya habis itu sekali ya. terus Gimana ini? shift malam, jadi nggak bisa ini Oke. join. Oke, it's okay. Saya cuma mau September 1 ya, September 1. ya, saya. Iya, Sir, September 1. Oke, saya ulangi absennya biar karena saya nggak ada lihat apanya itu. Karena kita udah masuk ke sharing program, jadi saya nggak tahu lagi ini siapa yang udah masuk. Mbak Atun masuk ya, Desti masuk, Ayu, Yes, Sir. Ayu, Ada, Sir. Ayu ada, Mbak Umi Ada mana ada. tadi Umi? Umi tadi ada kok. Saya juga absen kok, Sir. Iya. Kalau kelas. Ada, Sir. Umi ya, ada ya. Mbak Dian, Miss D, Ayu, oke? Oke. Ada lagi? Nggak ada. Berarti only 5 ya. Dian, Desti, Nadia, Oke. Tri Ayu. Oke deh, kita lanjutin. Yang baru gabung coba lihat kita bahas mengenai apa ekonomi dan perdagangan, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi source language-nya adalah Indonesia, target language-nya bahasa Inggris. Coba dibuka page 11.39. Modulnya yang dibuka ya, jangan novel. Sudah, Sir. Sudah? Sudah. Yes, Sir. Oke. Yang mana lah judulnya itu kalau udah dibuka? Ekonomi makro itu. Oke, benar. Ekonomi makro, good. Ya. Perhatikan semuanya ke ekonomi makro. Nah, jadi kita sudah bahas tadi di situ bahwa ada kata-kata yang baru seperti economic performance. Kalau pernah kerja di perusahaan atau di pabrik,
juga ada namanya key indicator performance, ya kan? Jadi ada namanya kinerja. Kinerja itu adalah untuk mengevaluasi bagaimana prestasi kamu selama bekerja. Sama juga dengan ekonomi. Jadi economic performance di sini artinya bukanlah penampilan ekonomi itu. Karena penampilan ekonomi tidak bisa kita lihat kan? Because it is abstract, ya. Ya, because it is abstract. Jadi artinya di sini bukanlah penampilan ekonomi, tapi lebih tepatnya kinerja ekonomi. Kecuali penampilan Lee Min Ho, katanya kan? Nah, itu baru pas Lee Min Ho kan? Penampilan Lee Min Ho di konser. Kalau penampilan Lee Min Ho, ngomongnya gimana, Sir? Ya, the performance of Lee Min Ho. Oh, Lee Min Ho performance, ya. Contoh Lee Min Ho lagi menyanyi di Bandung, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya first quarter, triwulan. Ada namanya more interestingly, menariknya lagi. Ada sustainable, ya, berkesinambungan. Oke. Sir, nampaknya minta izin. Kakaknya mau bubuk. Ya, nggak apa-apa. Silakan, monggo. Oke, sampai di situ mengerti ya. Ini masih teksnya, paragrafnya masih pendek, short text. Oke, kita go to the task 2. Any question so far? Menurut saya ini masih gampang ya. Insya Allah. Ya, good. Kita masuk ke task 2. Coba diperhatikan di task 2 itu. Jadi ini teksnya pendek, mulai panjang gitu deh ya. So, ya, dari short jadi long. Coba dibaca oleh Miss D deh. Ya, Sir. Mbak Dian. Panggil dia aja, Sir. Nggak usah dikasih Miss. Hah? Oh, panggil Dian aja ya. Oke deh, Dian. Namanya stabilitas makro. Setelah selama 2 tahun stabilitas makro relatif terjaga, kita kembali dihadapkan pada melemahnya nilai tukar rupiah dan inflasi. Meningkatnya permintaan dolar Amerika Serikat baik dari Pertamina maupun perusahaan lainnya hampir dapat dipastikan membuat sasaran pemerintah untuk membuat kurs rupiah sebesar 8.900 per dolar tak akan tercapai. Kemungkinan nilai rupiah akan berkisar 9.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, dolar AS. Oke. Bahasa Inggrisnya dibaca oleh Mbak Umi. The weak and macro stability. Untuk macroeconomic stability has been relatively under control over the last 2 years. We are again facing a weak Chinese rupiah exchange rate and inflation. Increased US dollar demand, both from state-owned oil companies, Pertamina and others, will make the government rupiah exchange rate target of kalau nomor-nomor itu deh. Oke. 8,000 and 900 rupiahs. 900 rupiah per US dollar unachievable. Yes. The rupiah exchange rate will probably be at around 9,500 rupiah per US dollar. Oke, hentuo. Next, bahasa Indonesianya Desti deh. Ya,
Melemahnya stabilitas makro. Setelah selama 2 tahun stabilitas makro relatif terjaga, kita kembali dihadapkan pada melemahnya nilai tukar rupiah dan inflasi. Meningkatnya permintaan dolar Amerika Serikat, baik dari Pertamina maupun perusahaan lainnya, hampir dapat dipastikan membuat sasaran pemerintah untuk membuat kurs rupiah 8.900 per dolar. Sebesarnya mana? Sebesarnya kok nggak ada? Oh ya, rupiah sebesar 8.900 per dolar tak akan tercapai. Kemungkinan nilai rupiah akan berkisar 9.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Oke, good. Ayo, bahasa Inggrisnya yuk. Ayu, ayu. Halo. The weakened macro stability. Although macroeconomic stability has been relatively under control over the last 2 years, we are again facing a weakened rupiah exchange rate and inflation. Increased US dollar demand, both from state-owned oil company Pertamina and others, will make the government's rupiah exchange rate target of 8,900 rupiah per US dollar unachievable. The rupiah exchange rate will probably be at around 9,500 rupiah per US dollar. Oke, good. Kembali, Sir. Mbak Atun, Thank you. baca yang Yang mana, Sir? Saya baru balik loh, Sir, dari... Sir, boleh ini nggak? Boleh request nggak? Boleh. Kalau lagi ini target linguisnya, kalau lagi bahasa Inggris aku suruh baca ya, Sir, biar sekalian belajar. Namanya? Itu. Nama siapa? Your name, please. Desti. My name Desti. Oh ya, Desti, ya. I know that Desti, you are so motivated, ya. Oke, berarti nanti Desti dapat giliran bahasa Inggris terus ya. Iyalah, nggak apa-apa. Oke, ada lagi permintaannya seperti itu. Oke, nanti bagusan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Coba Mbak Atun deh. Baca yang mana, Sir? Task 2, still page 11.39. Oh, tas tuh. Yes. Inggris or Indonesian? Indonesia first and then English. Oh, oke. Melemahnya stabilitas makro. Setelah selama 2 tahun stabilitas makro relatif terjaga, kita kembali dihadapkan pada melemahnya nilai tukar rupiah dan inflasi. Meningkatnya permintaan dolar AS, baik dari Pertamina maupun perusahaan lainnya, hampir dapat dipastikan membuat sasaran pemerintah untuk membuat kurs rupiah sebesar 8.900 rupiah per dolar tak akan tercapai. Kemungkinan nilai rupiah akan berkisar 9.500 rupiah per dolar AS. Inggrisnya? Inggrisnya, the weakened macro stability. Although macroeconomic stability has been relatively under control over the last 2 years, we are again facing a weakened rupiah exchange rate and inflation. Increased US dollar demand, both from state-owned oil company Pertamina and others, will make the government rupiah exchange rate target of 8,900 rupiah per US dollar unachievable. The rupiah exchange unachievable. The rupiah exchange rate will probably be at around 9,500 rupiah per US dollar. Oke, ada yang baru masuk? Gak ada ya? Kalau ada kasih tahu. Ini baru masuk. Aduh, Yeni pasti. Halo, Yen. Oke, Yeni buka Yen 11 page 11.39. 11.39. Oke. Dibaca Indonesia sama Inggrisnya. Nanti seterusnya yang lain kita mulai dengan Indonesia Inggris. Jadi ada bahasa ibu, ada bahasa asing, ya kan? Kok economic and trade kayak yang kemarin? Mana? Masak mana? Yang Oke. Oke, coba dibaca.
Ini mabuk ya, Yen? Yeni dari mana, Yen? Kan kerja kan? Cepat, tiba